bola tajam. Oh begitu ya. Iya. Eh, Terkait dengan bola tukajang, jadi sebenarnya kan bola tukajang itu umum, bisa kena di kota kecamatan Kajang, Iya. bisa kena di sini, Oh iya. bisa kena di tempat lain Oh yang seharusnya bola dalam kawasan adat. iya, di situ apa judulnya? Seharusnya kalau itu Iya. saya kira lebih bagusnya kalau dikatakan yang mau diteliti adalah bola dalam kawasan adat. Iya. Bola kalau Kajang kan secara umum kan Iya. Oh iya Pak. bisa saja kena di rumah batu, Oh iya. yang agak modern. Iya. Kalau bola di dalam kawasan itu memang orang di dalam tidak mau merubah bentuk dan modelnya, kalau khusus dalam kawasan dalam. Iya. Makanya kalau yang mau diteliti di dalam itu harus dirubah, katakanlah bola dalam kawasan adat. Kan apa judul tadi situ? Nak? Artinya Pak, registrasi bola tajam di kawasan adat Amatau. Oh ada jadi sih. Oh iya. Makanya harus lengkap kan. Iya betul Pak. Kalau dalam kawasan adat memang agak berbeda dengan rumah yang ada di luar. Artinya baik dari modelnya, kemudian apa bentuknya, termasuk mungkin seperti cara buatnya, cara bikinnya. Karena kan contoh yang berbeda sangat apa ya, dalam kan sampai hari ini belum dibolehkan untuk menggunakan katakanlah atap dari selain daun rubia. Kemudian di dalam belum dibolehkan atau tidak dibolehkan memang katakanlah banyak apa ya, banyak model di bentuk atapnya itu. Jadi dia satu apa, satu garis saja naik di apa, di hubungannya itu sampai ke bawah. Kalau di luar kan ada bentuk namanya apa ya, kayak tapping istilahnya. Kalau di dalam tidak. Kemudian di dalam rumahnya orang itu dapurnya di depan. Kemudian tiangnya masih ditanam ke tanah, masih tidak pakai alas gitu. Jadi sangat beda. Makanya itu harus dibedakan. Kemudian untuk mempertahankan itu, katakanlah khusus di dalam, memang masyarakat di dalam itu tidak atau memang tidak mau merubah kebiasaan itu untuk dalam hal membangun rumah. Karena contoh orang di dalam kenapa tidak apa ya, tidak mau dipakai alas itu yang rumahnya, karena filosofinya mereka tidak mau pisah dengan tanah. Sama dengan filosofi kalau orang tidak pakai sendal. Kenapa tidak pakai sendal? Karena itu tidak boleh ada antara kaki dan tanah. Kalau pakai sandal kan ada antara. Iya betul. Ada pemisah. Samalah dengan tiang rumah tadi. Makanya semua rumah yang ada di dalam itu pasti bertentangan dengan tanah. Masih ada tanya. Bagaimana peran pemangku adat Amatoa dalam membuat aturan larangan atau sanksi agar kelestarian bola tajam tetap terjaga? Jadi pemangku adat memang berperan. Kenapa bisa bertahan semuanya di sini? Budaya kita, adat istiadat kita bertahan karena ada 4 yang kita miliki. Pertama, wilayahnya masih jelas. Ada kan wilayah adat. Kedua, ada aturannya. Jadi ada aturan-aturannya itu. Katakanlah di dalam tidak boleh
eh, ada modernisasi, Iya. itu memang ada aturannya. Ketiga, ada sanksinya. Jadi ketika ada orang melanggar, itu ada sanksi yang kita berlakukan. Sanksinya berupa apa, Pak? Sanksinya berupa ada denda. Memang didenda. Kalau orang melanggar, masih didenda. Yang keempat itu masyarakatnya masih jelas sekali. Beda kan masyarakat di luar dengan masyarakat di dalam. Iya, beda. Beda sekali itu. Kalau masyarakat di dalam pasti menggunakan pakaian hitam, kemudian ikat kepala namanya Pak Sapu, kemudian sekalipun keluar tidak menggunakan alas kaki, hidupnya sederhana. Iya. Tapi bukan berarti dan kita kan menganut prinsip masing-masing. Tapi prinsip masing-masing ini bukan berarti kita miskin. Masing-masing kan biasanya orang artikan dengan Iya. dengan miskin. Iya. Tapi kan di dalam itu bukan berarti kita memiliki prinsip masing-masing itu bukan berarti kita miskin. Nah, cuma hidup sederhana, baik kehidupan hari-harinya, baik perlakuan hari-harinya itu sederhana. Kita kan rata-rata punya kendaraan, rata-rata punya 2 rumah. Cuma rumahnya ada di dalam satu, ada di luar satu. Luar satu. Kendaraannya dititip di luar ketika mau masuk. Jadi yang dilarang itu di dalam. Pemangku adat tidak melarang ketika kita bisa keluar untuk membangun, katakanlah bisa rumah apa saja bisa dibangun, yang pasti bukan di dalam kawasan adat. Apa saja yang bisa kita beli, yang pasti jangan bawa masuk ke dalam kawasan adat, karena di dalam itu dibatasi. Begitu. Untuk kisaran dendanya biasa berapa, Pak? Jadi ada tiga denda yang biasa dilakukan oleh masyarakat, oleh pemangku adat ketika ada masyarakat yang melanggar. Pertama namanya campak bala. Cepat bala. Kedua namanya tangga bala. Tangga bala. Yang ketiga namanya pukul bala. Pukul bala ini biasa diberlakukan bagi orang yang melanggar, katakanlah pelanggaran berat. Contoh ada perusakan hutan, Iya. ada pencurian ikan dalam kawasan adat, ada orang yang memotong katakanlah rotan atau tebang kayu, ambil lebah atau bakar lebah. Iya. Itu sudah pasti Oh, berat itu dia kalau. Pak Bala itu berat, itu pelanggaran berat itu. Dendanya itu kalau pokok Pak Bala itu 12 real tambah kain kapang 12 meter. Kalau tangga Pak Bala itu kisarannya antara 4 sampai 8 real. 4 sampai 8 dek. 8 real. Kalau campak Pak Bala dalam hal ini pelanggaran ringan itu antara 2 sampai 4 real. Apakah ada program khusus, penyuluhan atau bantuan dana dari pemerintah desa maupun daerah untuk membantu masyarakat memelihara atau memperbaiki bola kajang? Kalau khusus dana untuk perbaikan sampai hari ini belum ada. Jadi masyarakat di dalam itu memperbaiki rumahnya atau membangun rumahnya dengan dana sendiri. Bagaimana bentuk gotong royong atau kerjasama antara masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah apabila ada bola kajang yang rusak dan membutuhkan perbaikan? Saya kira gotong royong yang paling tinggi adalah masyarakat adat yang ada di dalam, karena tanpa dipanggil biasa cuma satu orang saja yang tahu. Mereka bakal panggil semua bahwa ada salah satu orang yang yang ingin membangun atau memperbaiki rumah. Tadi itu baru saya ingat yang dana pemerintah pernah ada beda rumah masuk ke dalam. Pernah ada. Apa hambatan atau kesulitan terbesar saat ini dalam mengajak generasi muda dan masyarakat untuk terus melestarikan bola
atau kajang. Saya kira sudah menjadi kebiasaan dan tidak terlalu berat juga untuk melestarikan bola tukajang, karena kan sudah jadi kebiasaan juga orang di dalam. Kedua, ada filosofi yang mereka tidak bisa juga langgar atau mereka juga tidak bisa tinggalkan. Jadi saya kira tidak terlalu berat juga untuk mempertahankan itu. Apakah perbedaan bentuk, ukuran, atau bangunan bola tukajang di masa lalu dibandingkan dengan yang dibangun pada masa sekarang? Jika ada, di bagian mana saja? Saya kira dari dulu memang ada bentuknya sama, tetapi perbedaan yang mencolok itu tidak ada. Yang biasa ada perbedaan juga katakanlah ukuran sentinya atau mungkin, tapi tidak terlalu jauh. Apakah masuknya materi bangunan modern seperti penggunaan paku, besi, atap seng, atau fondasi semen sudah mulai memengaruhi atau mengubah cara pembuatan bola tukajang? Yang seperti semen, seng itu belum ada sampai hari ini. Tetapi kalau menggunakan paku itu sudah memang dari dulu menggunakan paku. Bagaimana tanggapan tokoh adat jika ada masyarakat yang ingin memasukkan unsur modern, misalnya aliran listrik, alat elektronik, atau perabotan modern di dalam bola tukajang mereka? Nah, itulah tugas pemangku adat, melarang. Kalau ada katakanlah khusus aliran listrik yang masuk ke dalam itu tidak boleh. Bagaimana dari arsitektur bola tukajang yang paling rentan mengalami perubahan akibat perkembangan zaman, dan bagaimana yang sangat pantang atau dilarang keras untuk diubah? Tidak ada perubahan, katakanlah bentuknya yang biasa berubah cuma karena cuma besarnya atau mungkin panjang dan lebarnya, tetapi bentuknya itu tidak boleh diubah. Apakah perubahan bentuk atau masuknya unsur modernisasi ini dikhawatirkan dapat mengurangi nilai sakral dan makna filosofi dari bola tukajang itu sendiri? Ya, mungkin sampai tidak akan berubah memang sepanjang adat istiadat masih kita pelihara, sepanjang angmatua dan pemangku adat itu masih ada, tidak akan berubah itu model dan bentuk karena bola di dalam kuasanya adat. Kalau untuk makna tersendiri dari setiap sudut rumah tersebut, Makna kami makna yang dari setiap sudut rumah tersebut, contohnya tuh kan di depannya ada dapur tersendiri, di atasnya ada tempat penyimpanan pangan. Iya, itu maksudnya maknanya dari setiap sudut rumah tersebut. Bagian-bagian maksudnya. bagian-bagian. Iya. Jadi di depan itu seperti dapur, itu maknanya sebagai lambang transparansi. Kenapa ada dapur di depan? Karena supaya ada supaya kalau ada tamu dan dapurnya berasap, berarti tamunya tahu kalau kita dimasakkan sesuatu. Transparansi. Wih. Kemudian di bagian tengah ada tempat makan di sebelah situ. Iya. Kemudian di bagian atas sedikit di petak kedua itu adalah tempat tidur si pemilik rumah. Kemudian bagian paling belakang namanya tala-tala, Tanah. itu agak tinggi sedikit dibanding dari dua petak itu tadi, namanya tala-tala. Itu adalah tempat tamu yang biasanya ditempati untuk tidur bagi tamu yang ingin menginap di rumah itu. Saking dihormatinya itu tamu, makanya agak ditinggikan sedikit dia punya tempat. Jadi rumah di dalam itu Iya. ada tala-talanya, ada biliknya juga di situ. Bilik itu kamar. Jadi lantai pertama dan kedua itu, petak pertama dan kedua itu agak di bawah. Iya. Kemudian petak ketiga ditinggikan sedikit kurang lebih 30 cm. Namanya tala-tala. Oh, tingginya di sini Nah, 30 cm. Yang petak paling belakang itu. Iya. Pernah ke rumahnya Mbak Tua. Iya. Itu bisa kita perhatikan, itu petak paling belakang itu agak tinggi, tidak datar ke belakang. Iya. Jadi maknanya itu lebih ke penghormatan di. Penghormatan bagi tamu yang ingin bermalam pada malam hari di tempat itu. Jadi yang di bagian belakang itu kamar sama apa saja? Ada bilik di situ. Ada bilik. Ya.
Masih ada mau ditanyakan? Saya Bapak Pale. Pak, saya lanjut ke pertanyaannya anak-anak karena kalau nanti nak kerja otomatis saya juga perbaiki kalau ada hal-hal yang lain. Kan ini rumahnya di dalam itu menghadap ke kiblat. Kebanyakan itu satu arah. Tapi semakin ke sini itu ada beberapa rumah yang sudah tidak sama arahnya, bahkan ada yang bersebelahan arah. Bagaimana itu, Pak? Saya kira pada umumnya itu memang di dalam menghadap ke kiblat, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang kita bilang itu karena ada uragi. Itu adalah uragi. Katakanlah orang pintarnya itu rumah yang menentukan arah pada saat orang mau bangun. Dan mungkin pada saat orang mau bangun uraginya, mungkin menurutnya itulah yang terbaik selain untuk menghadap kiblat. Tetapi rata-rata di dalam itu menghadap kiblat lebih banyak. Nah, gitu. Jadi ada uragi yang atur itu. Berarti lebih ke uragi semua, Bandi. Ya, uragi. Baik tempat berdirinya itu tiang, itu biasanya ditentukan oleh uragi. Utamanya tiang tengah dan ada juga namanya pokok bola. Itu kan kalau ditanam itu rumahnya, ada kak ukuran standarnya bilang berapa senti masuk di tanah, terus yang naik sampai dianunya berapa meter? Apakah ada ukuran tersendiri? Tidak ada. Jadi yang pasti ada bersentuhan dengan tanah kemudian ditanam. Enggak harus 30 cm atau 20 cm, tidak. Kalau rata-rata lebarnya berapa Pak di sana? Sama panjangnya? Rata lebarnya itu kurang lebih ke 7, 8, rata-rata begitu. Iya. Kalau panjangnya ke belakangnya? Biasa 10. 10 di. Terus itu kebanyakan di atas, bagian atasnya itu ada para namanya. Ada lantai di atas itu ada. Oh, par namanya di? Parah. Itu jadi parabola, para. Oh. Itu kan parabola yang ada hubungannya dengan televisi. Iya. Kalau di dalam itu kalau parabola, ada hubungannya dengan tempat jagung, tempat padi. Kayak lumbungnya begitu deh. Gitu, ya. Oh. Terus tidak parabola. Parabola itu. Terus itu Pak kan itu biasanya di rumah-rumah yang kan ini dari keliling di dalam waktu beberapa bulan yang lalu itu dari di dalam meneliti. Nah itu kan di dalam rumah itu biasanya ada kepala kerbau, kepala sapi, terus mereka menemukan juga beberapa ada garis-garis putih yang melingkar di tengah tiang rumah. Iya, Bapak. Itu memang biasanya ada, itu pertanda bahwa di rumah itu pernah mengadakan acara potong kerbau. Kemudian biasanya yang melingkar-lingkar itu ada namanya andini. Waktu rumah itu sudah pernah andini. Begitu Pak Di. Jadi itu kerbau yang sudah dipotong, kepalanya harus disimpan di situ rumah atau bisa jadi tidak? Bisa juga tidak. Oh bisa jadi tidak harus. Kalau kita pernah melakukan katakanlah pesta besar, itu biasanya orang pasang tanduknya di situ sebagai tanda bahwa atau lambang bahwa yang punya rumah ini pernah mengadakan acara besar. Acara besar. Oh gitu Pak De. Kan kemarin itu ada rumah yang katanya yang bagian sebelah sana tapi kami tidak sempat masuk, yang masih kental sekali di pakai apa nih? Masih pakai bambu. Terus semakin ke sini ada yang sudah menggunakan papan. Terus bentuk rumahnya kan kalau rumahnya ama itu dapurnya di depan, terus di sini tempat makan belakangnya tuh, baru sini tempatnya ama. Cuman itu ada beberapa rumah kami dapatkan itu dapurnya sudah ada dindingnya pembatas. Itu bagaimana itu Pak? Tidak ada masalah kalau yang pasti bentuk dan modelnya itu tidak berubah. Yang jelas model dan bentuknya tidak berubah Pak Di. Atapnya tidak boleh pakai seng, harus pakai Rumbia. Itu rumbia nak yang daun kayak apa ya? Sagu, pohon sagu, daun pohon sagu itu rumbia.